Oke, kalau mereka sih, kebanyakan ya dipakainya untuk, account reconciliation gitu. Jadi mencocokkan akun, terus kemudian untuk fraud checking juga bisa. Jadi Hmm. transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, itu kalau misalkan nasabahnya miliaran, kita ngeceknya kan satu-satu tuh. Makanya kita kasih robot. Nah, kalau untuk sekarang ini industri apa aja sih yang udah lumayan banyak mengimplementasikan RPA? Baik, kalau dari segi industri itu sebetulnya cukup banyak ya. Tapi yang saat ini paling banyak itu di industri banking. Seperti itu. Hmm. Karena memang penggunaan RPA di banking itu sangat efektif. Seperti itu ya. Lalu selain banking itu kebanyakan di departemen finance itu juga memerlukan RPA. Biasanya workload-nya banyak. Lalu ada juga di logistik itu juga sudah mulai mulai banyak yang mengimplementasikan sih. Sama di manufaktur itu juga juga cukup banyak. Iya, di manufaktur. Iya. Nah, kalau di banking gitu, kira-kira case-nya apa aja ya? Yang biasanya mereka temukan gitu, terus, oh ini better robot aja nih yang kerjain gitu. Oke, kalau mereka sih kebanyakan ya dipakainya untuk account reconciliation gitu. Jadi mencocokkan akun, terus kemudian untuk fraud checking juga bisa. Jadi Hmm. transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, itu kalau misalkan nasabahnya miliaran, kita ngeceknya kan satu-satu tuh. Makanya kita kasih robot untuk cek supaya bisa langsung tahu, oh kira-kira ini kok ada transaksi yang mencurigakan ya dari si A, nomor rekeningnya sekian kayak gitu. Itu langsung muncul. Itu bisa I see. dipakai untuk itu sih salah satu use case-nya ya. Ya, benar-benar. Nah, kalau bisnis nih datang ke kamu gitu kan, Ya. saya mau mengimplementasikan RPA dalam bisnis saya gitu. Nah, eh, apa aja sih saran dari kamu gitu? Hal yang perlu diperhatikan sama mereka gitu sebelum menerapkan RPA dalam bisnis. Oke, baik. Yang pertama ya mungkin ya, untuk implementasi RPA itu harus tujuannya jelas karena RPA ini juga merupakan transformasi digital yang cukup besar gitu dalam suatu proses bisnis. Jadi bukan transformasi digital yang biasa-biasa atau yang kecil gitu ya. Ini cukup besar gitu. Terus yang kedua, jangan berharap kalau semua workflow bisnis dalam bisnis proses kita itu bisa dikerjakan oleh RPA. Jadi harus apa ya istilahnya jangan terlalu berimajinasi gitu. Jangan terlalu Wow. berimajinasi bahwa semua workflow itu bisa dikerjakan oleh RPA. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga mungkin kita bisa cari tahu dulu ya sebelum kita implementasi RPA kira-kira apa sih yang bisa kita automation-kan dalam bisnis proses kita karena nanti kalau kita sudah ya udah saya mau pakai nih RPA tapi setelah pakai ternyata masih bingung kira-kira apa sih yang mau dibuat automation-nya begitu itu kan juga merugikan bagi perusahaan ya jadi Iya, mending cari tahu dulu nih kira-kira ada nggak sih yang bisa dibuat automation setelah itu kalau ada baru memutuskan untuk oke, aku akan pakai RPA gitu. benar. Nah, kalau yang selama ini udah konsultasi ke kamu nih, mereka datang tuh emang udah ada case-nya atau mereka mau implementasi RPA tapi belum tahu harus ditaruh di mana gitu, harus diimplementasikan di mana? Oke, sebenarnya dua-duanya ada sih. Jadi ada yang explore RPA gitu, terus tanya-tanya, misalkan contohnya kayak kamu tadi tanya kan, kira-kira apa sih contoh-contoh use case-nya kayak gitu. Itu ada sih yang seperti itu. Tapi ada juga yang mereka sudah punya beberapa contoh-contoh use case mereka, terus mereka tanyain, ini kira-kira kalau use case-nya seperti ini apakah bisa? Kalau use case-nya seperti ini, RPA bisa nggak? Kayak gitu. Jadi Hmm, dua-duanya ada sih semuanya. oke. Nah, kalau misalnya eh, mau implementasi nih, Mm-mm. proses awalnya itu apa aja sih?
Oke, kalau implementasi itu proses awalnya kita harus pasti perlu setup dulu ya, setup RPA-nya itu, terus kemudian install robotnya kan harus diinstal dulu di masing-masing komputer, terus kita buat workflow-nya baru. Nah, setelah workflow-nya sudah dibuat, masuk ke tahap testing. Jadi robot ini sebelum kita istilahnya kita masukkan ke production, kita harus testing dulu robotnya ini. Apakah pekerjaannya sudah benar atau belum? Kalau misalkan belum benar, ya kita perbaiki lagi. Tapi kalau memang pekerjaannya sudah benar, nah baru kita masukkan ke production. Jadi untuk meminimalisir kesalahan di production atau di sesungguhnya lah. Okay. Istilahnya dia lewat masa training dulu. Iya, benar. Iya. Nah, untuk proses awal implementasi itu memakan berapa lama ya? Memakan waktu berapa lama gitu? Oke. Kalau implementasi sebenarnya tergantung dari masing-masing workflow ya. Kalau misalkan kita punya workflow itu sederhana, contohnya cek kurs US, setiap hari akan dilakukan kayak gitu, jam 10 pagi misalkan. Nah, itu paling biasanya cuma 1 minggu sih, 1 minggu dalam pembuatan workflow-nya ya. Tapi kalau misalkan input data ke sistem kayak gitu, terus baca dokumen, nah itu mungkin bisa sampai 4 bulan kayak gitu sih. Oke. Jadi memang bervariasi cara kita membuat workflow-nya itu membutuhkan waktu yang bervariasi. Oke, kalau gitu udah banyak banget nih dari tadi insight-nya ya tentang robotic process automation dari Andreas. Nah, kalau kayak gitu boleh tuh dicatat nanti ya yang penting-penting teman-teman, atau nanti kalau misalnya ada link yang penting aku taruh di bawah. Misalnya masih penasaran dengan RPA, itu aku bisa kasih linknya, bisa baca langsung dari website. Nah, kayak salah satu produk RPA itu UiPath ya. Nah, itu bisa dijelasin dikit nggak, Andre, tentang UiPath? Oh, oke. Kalau UiPath itu merupakan salah satu platform RPA ya. Karena untuk RPA sendiri itu sebenarnya platformnya ada banyak. Cuman yang saat ini menjadi market leader itu adalah UiPath. Kenapa? Karena UiPath ini menyediakan end-to-end solution. Mulai dari discovery, build, manage, sampai ke insight-nya. Jadi kita juga bisa melakukan measurement terhadap robot-robot yang kita miliki. Kita bisa tahu workload-nya, kemudian robot ini kerjanya sehari berapa jam, seperti itu. Jadi modul-modulnya dalam UiPath ini lengkap. Kemudian juga integrasi yang mudah dan juga support hampir semua Windows application. Seperti itu sih. Oke, kalau gitu thank you waktunya Andreas sudah mau ngobrol-ngobrol. Ya, thank you juga sama-sama. Tentang RPA di sini dan ngasih insight yang banyak banget. Kalau gitu kita akhirin dulu di sini. Sampai jumpa di ngobrol digital selanjutnya. Bye-bye.